Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Abror. Kita akan kembali membahas materi yang ini 9 kolaborasi dan kemitraan. Kolaborasi dan kemitraan, kerjasama antara sekolah, keluarga, tenaga ahli, dan masyarakat. Karena jika seorang guru saja tidak mungkin atau susah dalam menghadapi siswa ABK. Yang pertama itu ada peran guru yang paling penting. Nah, peran guru ini selain merancang pembelajaran, mereka juga sebagai pendamping siswa-siswa di sekolah. Atau ibarat kata guru-guru bilang, guru adalah orang tua kedua, ya, atau orang tua di sekolah. Nah, peran guru ini menyusun pembelajaran yang sesuai, menilai perkembangan siswa, berkomunikasi dengan ortu dan tenaga ahli. Kita akan menyusun pembelajaran yang sesuai pada kelas. Jika ada anak ABK, bagaimana caranya agar kita memastikan siswa ABK tersebut dapat terus berkembang. Setelah itu kita akan menilai perkembangannya, apakah menjadi lebih baik atau masih sama seperti sebelumnya. Nah, kita juga harus pastikan untuk terus berkomunikasi dengan orang tua, dengan tenaga ahli, ya. Tanpa adanya orang tua, tenaga ahli, itu akan lebih susah dalam perkembangan siswa tersebut. Terus ada peran orang tua selanjutnya. Orang tua. Nah, peran orang tua ini dia pendidik pertama seorang anak. Dia yang mengajari anak tersebut pertama kali sebelum bertemu guru di sekolah. Terus ketika orang tua ini menyadari bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus, nah, ketika di sekolah dia harus memberikan informasi kondisi anak tersebut tanpa terkecuali. Terus sebagai pendamping belajar di rumah dan memantau perkembangan anak tersebut di rumah. Dukungan emosional kepada anak juga harus, karena dengan adanya dukungan emosional anak akan lebih mudah berkembang. Kita setiap malam bertanya bagaimana sekolahnya, gimana, apa gurunya, enak belajarnya, ada kejadian apa di sekolah. Kita harus bertanya kepada anak tersebut ketika pulang sekolah dan memastikan bahwa anak tersebut dapat mengikuti belajar di kelas dengan aman, dengan fokus. Nah, orang tua ini peran kedua dan yang di rumah. Yang pertama kan peran guru. Nah, selanjutnya ada peran tenaga ahli. Peran
Kehadiran tenaga ahli ini cukup penting. Apabila anak ABK berkebutuhan khusus seperti tenaga ahli ini ialah ada psikolog, terapis, dokter, dan guru khusus. Guru untuk anak yang berkebutuhan khusus. Mereka melakukan asesmen, terapi, dan layanan khusus. Nah, yang terakhir ada peran masyarakat. Oke. Ini yang terakhir, peran masyarakat. Ketika kita sebagai masyarakat di lingkungan mengetahui ada anak tetangga kita, anak ABK, anak berkebutuhan khusus, kita pastikan lingkungan masyarakat kita baik untuk anak tersebut agar apa? Agar dapat mendukung emosional, sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Itu sungguh penting karena kebanyakan di luar sana ada anak ABK, tapi teman-temannya di lingkungannya tidak mengerti, atau bahkan orang tua dari anak-anak teman anak ABK tersebut, mereka bahkan tidak menyuruh anak mereka untuk bermain dengan anak ABK. Itu cukup bahaya. Karena apa? Anak tersebut dalam masa kecilnya akan merasa tersendiri, kesepian. Namun itu dapat tertutupi dengan adanya peran orang tua. Tapi bagaimana jika orang tuanya sibuk bekerja, hanya dapat bertemu sebentar, setiap malam cuma bertemu sebentar gitu. Nah, masyarakat, kita sebagai calon masyarakat atau masyarakat harus mengetahui pentingnya untuk perkembangan anak ABK yang ada di lingkungan masyarakat kita. Baik, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.